kepanasan mendengar azan, kayak orang kerasukan jin. Harusnya orang yang soleh, yang solehah mendengar suara azan dia mengucapkan alhamdulillah, ya Allah aku kembali lagi akan menghadap dirimu ya Allah. Kemudian yang ketiga, di antaranya yang seingat aja ya, la yu'jaru amaluhu, tidak diberi pahala oleh Allah seluruh amal yang dia lakukan. Puasa tidak dikasih pahala, zakat tidak dikasih pahala, kemudian sedekah tidak dikasih pahala. Kenapa? Karena dia sia-siakan, dia tinggalkan kewajiban utama, yaitu ibadah sholat. Apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Inna awwala ma yuhasabu bil abdi min amali, sesungguhnya awal-awal amal yang dihisab daripada perbuatan hamba nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, dipelihara dengan baik, baik seluruhnya. Namun jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal ibadahnya. Jadi jangan merasa aman kalau masih ninggalin sholat, walaupun sudah sedekah, walaupun sudah puasa segala macam, tapi sholatnya ditinggalkan. Jangan pernah merasa aman daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia tidak dapat doanya orang-orang soleh. Orang soleh berdoa untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Dia tidak dapat, itu di dunia. Kemudian yang terakhir, masih di dunia, doanya tidak sampai ke langit, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya peringatan Islam alat kita ini di sini adalah yaitu mari kita jaga sholat 5 waktu kita. Insya Allah dengan menjaga sholat 5 waktu kita akan menambah sifat tanggung jawab kita juga dalam kerjaan kita. Sholat saja bisa kita jaga dengan baik, insya Allah kerjaan yang bernilai ibadah ini pun juga akan kita jaga, bahkan akan lebih kita tingkatkan lagi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf sebentar lagi puasa. Nah yang di depan ini, mohon maaf, ini sebentar lagi nisfu Sya'ban, insya Allah jatuhnya pada malam Ahad kalau ada salah ya. Ahad, tapi bukan Ahad ini, Ahad depan. Di kalangan kita kaum tua, artinya ulama-ulama kita meyakini bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban sesuai hadis Nabi itu termasuk malam yang kabul doa semalaman suntuk. Ya, jadi ada, mohon maaf, yang ada 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu kabul semalaman suntuk. Kemudian juga ada Lailatul Qadar, ada awal bulan Rajab, ada malam Jumat, itu semalam setiap minggu itu ada. Nah, kabul semalaman. Dan ada juga yang namanya malam nisfu Sya'ban. Disebutkan pada malam nisfu Sya'ban itu amal ibadah kita atau dosa-dosa yang kita lakukan 1 tahun di belakang itu dihantarkan pada malam itu. Dan catatan amal kita, nasib kita, rezeki kita 1 tahun ke depan diberikan pada malam itu. Makanya kita disuruh memperbanyak ibadah, atau bahasa kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban. Siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dan juga malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu, hatinya tidak mati. Hina tamutul qulub, tatkala banyak hati orang yang mati, artinya lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mohon maaf, makanya mohon maaf ya, kalau bisa berjamaah. Tapi andai kata nggak bisa berjamaah, mungkin bisa melaksanakan sendiri, karena kita ada yang tugas di sini kan. Nah, jadi di malam nisfu Sya'ban mohon didengarkan sebentar aja, karena di malam itu untuk nasib kita yang kemarin itu bagaimana, apakah dapat ampunan apa tidak ya. Jadi nanti di malam tersebut kita memperbanyak minta ampun kepada Allah Ta'ala, memperbanyak doa juga kepada Allah Ta'ala. Mohon maaf, orang malam tersebut doanya dikabulkan Allah. Orang malam tersebut dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pada malam tersebut
dapat ampunan Allah Ta'ala. Tapi ada beberapa golongan orang yang tidak dapat rahmat, tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena sebelumnya kada mau bertaubat. Taubat artinya taubat, berhenti daripada perbuatan dosa, arju ilallah, kembali kepada Allah. Ini mohon maaf. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur yang disusun oleh Syekh Abdul Hamid Kudus, tapi beliau ini tinggalnya di daerah Timur Tengah sana. Ini termasuk kitab yang biasa dipakai kaum tua. Disebutkan bahwasanya ada beberapa golongan orang yang kada dapat ampunan Allah, kada dikabulkan doanya, dan kada dapat rahmat Allah malam nisfu Sya'ban. Yang pertama adalah namanya Al-Kahin. Tahu kahin? Dukun. Ini mohon maaf, kita jangan sampai supaya dagangan laku, akhirnya yang didatangi dukun, kata dukun pasang susuk ini, susuk rinjing, atau gantung ini katanya di mana di dagangan, supaya apa? Supaya laku. Jangan. Orang yang mendatangi dukun dan masih sama dukun, ingat malam nisfu Sya'ban tidak dapat ampunan, tidak dapat rahmat, doanya tidak kabul. Kata Nabi SAW, man atakahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun. Ya dukun, pasang ini kayaknya susuk ini di mana misalkan, barangnya di kepala kan, pasanglah, akhirnya apa? Yang ada di hati, yang memberi rezeki kita nih bukan Allah, tapi susuk tadi. Hati-hati, siapa yang mendatangi dukun membenarkan apa yang disampaikan dukun, lam tuqbalu salatuhu arba'ina yauman, tidak terima salatnya selama 40 hari. Nah habis itu kalau masih ada bertobat masih aja juga. Nah, jadi hati-hati kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, as-sahiru, yang kada dapat ampunan, kada dapat rahmat Allah malam nisfu Sya'ban, tukang seher. Si salabim jadi apa? Prok lain itu. Itu sulap, ini tukang seher mencelakai orang. Nah, dengan cara mistis. Kalau itu sulap, itu berlebihan aja. Nah, kemudian yang berikutnya, hati-hati, mudminu khamrin, orang yang mengekali minum minuman keras. Apa katanya minuman kerasnya? Khamar bahasa Arab, bahasa Indonesia banyak jenisnya. Ada katanya sih topi miring, ya Pak. Makanya orang yang minum topi miring itu biasanya miring di otaknya. Nah ini kalau kita terbiasa minum minuman keras, bertaubat, jangan minum lagi. Kemudian berikutnya lagi, uququl walidain, yang disampaikan pernyataan biar aja. Paling besok ada diundang lagi ulang. Berikutnya lagi, uququl walidain, mohon maaf, orang yang durhaka kepada orang tua. Bisa jadi durhaka ini, mohon maaf, menyakiti hati beliau. Bisa jadi durhaka ini, mohon maaf, menyakiti fisik beliau. Ada orang namanya si Utuh. Jadi orang mohon maaf lah, nyawani tuhai luput menampilin orang Tuhan. Kata si Utuh, adanya luput tak kipai kubiasidin. Padahal bukan itu artinya apa, memukul orang tua itu salah. Kata si Utuh tadi bukannya salah, bukan luput. Oh kubiasidin tak kipai, artinya kopiahnya sampai terlempar. Nah, ini hati-hati. Insya Allah biarlah, mohon maaf, apalagi masih muda-muda ini lah. Ada rezeki diberi Allah Ta'ala, biar kasih dikirimi orang tua, senang orang tua didoakan, ya Allah mudahan anaknya jadi anak yang soleh-solehan, mudah-mudahan kita dapat suami yang soleh, mudahan rezekinya lancar. Orang yang bakti sama orang tua, insya Allah rezekinya tuh kada pernah putus-putus, kayak air yang dituang dari anu. Gitu. Coba aja biar amalkan, biar tahu kalau Khairul Tanjung, ulun ada membaca buku beliau itu dulu lah. Jadi beliau itu gaji awal-awal beliau tuh pada dibelikan ke mobil, ke rumah, kada. Ternyata apa?
uang itu dikumpulkan untuk memberangkatkan haji orang tuanya. Subhanallah, dari itu keberkahan luar biasa. Kita ada yang sampai mikir kayak gitu. Kalau kita kan wah harus di sini dulu, harus bisa ini dulu. Beliau kan luar biasa. Sekarang suksesnya luar biasa Pak Khairul Tanjung. Kemudian berikutnya lagi, mohon maaf agak cepat aja, orang yang membunuh diri orang lain. Ini kalau ada bertaubat ini kada dapat ampunan Allah. Kalau manusia nanti hubungannya sama manusia taubatnya. Kemudian qati'ur rahmi, orang yang memutus silaturahmi. Kemudian musbilul izar, orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki, tapi tujuannya untuk sombong. Nah, tapi kalau ada sombong ada, ya, supaya jangan sampai salah pemahaman, ya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah namimah, orang yang adu domba. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yaitu mudribun fit tijarah, orang yang tulas dalam bisnisnya. Makanya di kantor tuh sama kawan tuh senang menjelek-jelekan kawan, dipitnah lah kawan segala macam. Akhirnya kawan kada naik pangkat lah. Nah itu model kayak gitu. Kalau orang jual beli bisa jadi yang dijual tuh barangnya bukan barang asli. Mohon maaf, ini musim apa buah apa bu? Lain yang kecil-kecil apa katanya? Langsat. Ditanya, oh mang, ini langsat apa mang? Kejar abang langsat pun. Oh langsung aja beli. Soalnya sekali dimakan sampai ke rumah masak. Acilnya marah, balik lagi ke tempat amang. Bang, kenapa masak? Katanya punti. Aja sini aku tak bilang puntianak, tidak, aku bilang pun. Biar langsung beli aja. Puntun presiden. Bapak Punten Pak. Ada di sini daerah Punten namanya Pak. Di Labuan. Kemudian mubtadi'un, orang yang melakukan bid'ah dhalalah. Mohon maaf, kumpul-kumpul kayak gini lah, kumpul-kumpul kayak gini. Dikirain berzikir, dikirain majelis ilmu, dikirain salawat jangan kada. Bapak baju joget-joget. Atau kada memanggil hantu-hantuan. Nah ini sudah deh. Ini sesat menyesatkan namanya. Tapi kalau orang kumpul, isinya majelis ilmu, dibacakan ayat suci Al-Quran, ada tausiah untuk mengingatkan kita kepada Allah, itu bukan bid'ah dhalalah. Makanya ulama menyebutkan, mohon maaf, bid'ah itu terbagi dua. Bid'ah dhalalah yang sesat, ini yang kada boleh diikuti. Kadang-kadang Nabi mencontohkan baca Al-Quran, misalkan Nabi contohkan kan, ada. Majelis ilmu contohkan Nabi gak? Dicontohkan Nabi. Baca salawat, ada, Nabi menyuruh. Ya kalau lah, nah berarti kalau orang bersalawat, walaupun waktu Islamnya alat maulid Nabi tak apa, itu kada ada larangan. Jadi itu andai kata pun itu bid'ah, tapi bid'ah hasan. Nah sesuatu yang baru, yang baik. Jelas saya saudara. Masa mau ceramah udah tukang berataan, sekali bulik berataan pusing kepala. Sampai santai aja, sampai santai. Nah kemudian yang terakhir adalah yaitu rafidiyun fi qalbihi ghadabun ala ahli sahabah, orang yang, mohon maaf ini biasanya dilakukan oleh kelompok Syiah. Apa itu? Orang yang membenci, mencela, mencaci maki salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita gak boleh ikut. Dia bilang apa? Ana Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyah ummin ahlinar. Berani gak kita bilang gitu? Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Siti Aisyah istri Nabi termasuk ahli neraka, berani gak kita bilang? Gak berani. Itu orang-orang yang dapat kabar gembira dari Nabi bahwasanya mereka itu termasuk ahli surga. Abu Bakar, Umar, Utsman itu termasuk ahli surga, 10 orang masuk surga. Itu nanti dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita tingkatkan sholat 5 waktu kita, maksudnya adalah kita pelihara dengan baik. Insya Allah sholat yang baik akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, dan akan menambah motivasi semangat kita dalam bekerja insya Allah. Kemudian yang kedua, malam nisfu Sya'ban, hidupkanlah malam tersebut dengan kebaikan-kebaikan apapun itu bentuknya, termasuk sedekah ya. Insya Allah nanti kebaikan-kebaikan juga akan diberikan Allah. Jangan lupa berdoa minta ampun kepada Allah. Jadi yang pertama nanti adalah doanya apa? Baca Yasin biasanya berapa kali? 3 kali. Di antaranya adalah minta dipanjangkan umur,